Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di video ini akan kita review bab 2 mengenai energi dan hukum pertama termodinamika. Nah, adapun ada beberapa subbab yang akan kita pelajari di bab 2 ini. Yang pertama, kita akan mereview konsep energi secara mekanis. Yang kedua, perluasan makna kerja. Yang ketiga, perluasan makna energi. Lalu kita akan pelajari transfer energi lewat panas. Lalu kelestarian energi untuk sistem massa atur atau sistem tertutup. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari secara singkat analisa energi untuk suatu siklus. Nah, yang pertama kita akan review konsep energi secara mekanis. Nah, di mata kuliah mekanika telah kita pelajari tentang kerja dan energi kinetik ya, berdasarkan hukum Newton kedua dari gerakan, yang mana di hukum Newton kedua ini menyatakan bahwa percepatan dari suatu objek karena gaya sebanding dengan besarnya gaya tersebut dalam arah yang sama dan berbanding terbalik dengan massa objek. Kalau kita tulis A itu sama dengan proporsional terhadap gaya dan berbanding terbalik dengan massa ya. A sama dengan F per M. Nah, di sini bisa kita lihat contoh ilustrasi. Di sini ada sebuah benda yang bergerak dari suatu referensi ya. Ada perpindahan posisi. Di sini dikenai gaya yang mana di sana terlihat di gambar resultan gayanya sebesar F. Kalau kita pecah gaya tersebut ada Fs, ada Fn ya. Fs ini searah dengan arah benda tersebut bergerak dan Fn ini tegak lurus terhadap gaya ya. Gaya Fs. Nah, di sini dari penjelasan tadi dari hukum Newton kedua bisa kita tulis dari A sama dengan dari definisi hukum Newton kedua, A sama dengan F per M. Jika kita pindah ruas diperoleh F sama dengan M dikali A ya. Nah, di sini langsung ditulis F itu sama dengan ya, F di sini adalah gaya yang searah dengan arah gerak benda ya, yaitu Fs. Fs sama dengan M dikali A. Nah, A ini bisa diperoleh dari turunan kecepatan terhadap waktu. Jadi bisa kita tulis Fs sama dengan M dikali dV per dt. Nah, kita manipulasi persamaan ini. Fs sama dengan bisa ditulis ya M sama M dikali dV per ds dikalikan ds per dt. Nah, di sini ds per dt itu kan sama dengan kecepatan ya, turunan posisi terhadap waktu itu kecepatan, berarti bisa kita kedepankan kecepatan. Jadi sama dengan M dikali V, massa dikali kecepatan dikali dV per ds. Nah, kita integrasikan ruas kanan. Integral MV dV diperoleh integral S1 terhadap S2 Fs ds. Nah, lanjut yang MV dV kalau sudah diintegrasikan itu sama dengan integral dari V1 sampai V2 MV dV sama dengan setengah MV kuadrat dari V1 sampai V2. Nah, ini hasilnya sama dengan setengah M dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. Di sini mungkin tidak akan terlalu dibahas secara matematisnya. Saya anggap semuanya sudah bisa mengintegrasikan ya. Nah, setengah V kuadrat ini tak lain adalah energi kinetik ya. Nah, di sini ada perubahan, ada selisih dari keadaan kedua dan terhadap keadaan pertama, berarti kita kenal dengan perubahan energi kinetik yang itu besarnya itu sama dengan energi kinetik kedua dikurangi energi kinetik pertama. Nah, nilainya yang tadi ya terbukti. Jadi yang dari atas dicari dulu MV/dV-nya itu sama dengan Fs karena pindah ruas ya. Fs sama dengan MV/dV per ds. ds-nya ke ruas kiri, awalnya bagi jadi dikali. Ya, jadi terbukti bahwa
perubahan energi kinetik itu sama dengan F kali S. Nah, F kali S ini tak lain adalah definisi kerja ya, gaya dikali perpindahan. Nah, ini sebagai review di mata kuliah mekanika. Jadi nanti kita akan berbicara hubungan dengan energi kinetik kerja. Nah, sekarang bisa ditinjau terhadap energi potensial. Nah, ini proses penurunannya hampir sama dengan energi kinetik. Di sini ada sebuah benda ya. Ada posisi 1 dan posisi 2. Di posisi pertama diwakili dengan Z1 dan posisi kedua diwakili dengan Z2. Nah, di sini ada dua gaya. Ada gaya gravitasi dan gaya yang mempengaruhi gaya arah ke atas ditulis dengan R. Kalau tadi kita tulis F, nah di sini gayanya kita tulis R. Nah, karena energi potensial ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi, maka bisa kita tulis tadi ya setengah M V kuadrat, yang tadi energi kinetik itu sama dengan F kali S. Cuman di sini gaya yang bekerja pada benda ini ada dua, ada gaya gravitasi dan ada gaya yang mempengaruhi si gaya tersebut untuk terlempar ke atas ya. Nah, jadi bisa kita tulis setengah mv 2 kuadrat min v 1 kuadrat sama dengan integral dari z1 sampai z2 r dz sama dengan integral z1 sampai z2 mg dz. Nah, yang mg dz nya ini kita integrasikan dulu, diperoleh mg z2 min z1. Nah, lalu dimasukkan lagi ke persamaan yang awal, diperoleh setengah m v2 kuadrat min v1 kuadrat ditambah mg z2 min z1 sama dengan integral z1 sampai z2 r dz. Nah, di sini terbukti bahwa energi potensial ya mg, kalau kita kenal di SMA itu pakai H, tapi sama saja definisinya itu adalah perpindahan tempat ya, perpindahan posisi. Jadi di sini bisa kita tulis delta PE sama dengan PE2 energi potensial ya, potensial energi kedua dikurangi energi potensial pertama, itu sama dengan mg z2 min z1. Nah, sekarang ada beberapa satuan energi ya. Satuan kerja sama dengan satuan gaya dikali jarak tadi sudah diperoleh F dikali dengan S, yang mana F itu Newton, S itu meter ya satuannya. Nah, 1 Newton meter ini sama dengan 1 Joule ya, atau dalam satuan English itu feet Van Faust, terus dalam satuan British itu BTU. Nah, adapun satuan energi kinetik dan energi potensial sama dengan satuan kerja ya. Nah, ini contoh soalnya. Suatu sistem dengan masa 1 kg bergerak dari kecepatan 15 meter per sekon ke 30 meter per sekon. Ketinggian objek menurun sebesar 10 meter. Tentukan perubahan energi kinetik dan potensialnya dalam kilojoule. Gunakan G 9,7 meter per sekon kuadrat ya. Biasanya G-nya biar lebih ringkas biasanya 10 meter per sekon kuadrat ditulis atau 9,8. Tapi di sini soalnya 9,7. Nah, kita cari energi kinetik dan energi potensialnya ya, perubahannya. Kayak tadi sudah kita peroleh formula dari energi kinetik itu sama dengan setengah dikali massa dikalikan dengan perubahan kecepatan kuadratnya dari keadaan 2 dikurangi keadaan akhir ya. Semuanya sudah ada ya, masanya sudah ada, V-nya sudah ada. Nah, baru kita hitung ya. Kita peroleh 0,34 kJ. Nah, untuk energi potensial pun sama, sudah diperoleh formulanya, massa dikali gravitasi dikalikan dengan perubahan kedudukan. Di sini kedudukannya Z2 dan Z1 ya. M-nya sudah ada, G-nya sudah ada, Z2 dan Z1-nya sudah ada. Jadi tinggal dihitung juga. Diperoleh min 0,10 kJ. Nah, ini contohnya ya. Sebetulnya sudah dipelajari dari SMA.
Oke, ini sebagai review saja. Oke, lanjut. Nah, sekarang masuk ke kelestarian energi dalam mekanika. Nah, tadi yang sudah dipelajari di kerja, energi kinetik, dan energi potensial, bahwasannya total kerja dari semua gaya ya, kecuali gaya gravitasi, yang beraksi pada suatu objek dari lingkungannya itu sama dengan jumlah perubahan energi kinetik dan potensialnya. Jadi kerja itu sama dengan total dari perubahan energi kinetik dan perubahan energi potensial. Nah, di sini bisa kita tulis setengah mv 2 kuadrat min v 1 kuadrat ditambah mg dikali z2 min z1 sama dengan integral dari z1 sampai z2 r dz ya. R di sini gaya ya. Dz di sini adalah s ya, perubahan posisi. Nah, untuk kasus tidak ada gaya lain kecuali gaya gravitasi, berarti di sini tidak ada kerja ya. Tidak ada kerja. Setengah mv 2 kuadrat min v 1 kuadrat tambah mg z2 min z1 sama dengan 0. Kalau dipindah ruaskan diperoleh bahwasannya energi kinetik pertama ditambah energi potensial pertama itu sama dengan total energi kinetik dan energi potensial kedua, atau sebaliknya ya, sama saja kalau di sini ditulis. Oke. Nah, sekarang masuk ke perluasan makna kerja. Tadi kalau di mekanika sekedar kita mengetahui kerja itu gaya yang bekerja pada suatu benda ya dalam jarak tertentu ya, F dikali dengan S. Nah, di sini di termodinamika ada perluasan makna kerja. Oke, mari kita pelajari. Nah, kerja yang kita lakukan, nah, kerja atau W yang dilakukan oleh atau pada suatu sistem yang dievaluasi dalam bentuk gaya dan perpindahan bisa ditulis dengan W sama dengan integrasi gaya terhadap jarak ya. Tetapi tidak sampai sana. Di dalam termodinamika definisi kerja lebih luas lagi. Kerja yang dilakukan oleh suatu sistem terhadap lingkungannya jika satu-satunya efek terhadap segala sesuatu di luar sistem adalah pemindahan suatu objek dengan massa tertentu. Jadi kalau di dalam termodinamika apapun bentuknya, jika menghasilkan efek yang sama dari F dikali ds itu merupakan disebut kerja ya. Nah, di sini kerja bukanlah suatu sifat ya atau properti. Jadi kemarin di bab pertama di materi sebelumnya sudah dijelaskan contoh-contoh properti atau sifat dalam termodinamika itu apa aja, seperti volume, tekanan ya, temperatur. Nah, di sini kerja bukan suatu sifat, dan kerja pada tingkat keadaan atau state tertentu tidak mempunyai arti. Jadi artinya ketika dalam keadaan satu, keadaan kedua kita tidak bisa mengatakan dalam keadaan satu kerjanya berapa, dalam tingkat keadaan dua kerjanya berapa ya, karena kerja bukan merupakan suatu sifat. Kalau seperti tekanan atau volume, temperatur bisa dinyatakan ya besarnya, magnitudenya. Dalam keadaan pertama volumenya berapa, tekanannya berapa, temperaturnya berapa. Sedangkan kerja tidak bisa ya, tidak pernah kita temukan istilah seperti itu. Nah, ini ada contoh sistem termodinamika. Di sini ada dua sistem. Di sini ada dua boundary ya, ada dua batas. Yang pertama ada pedal wheel di sana. Ini merupakan sistem termodinamika. Yang kedua yang battery ya. Jadi di sini kalau kita lihat apakah di sini ada kerja. Nah, kita lihat di sini baterai ini A dan B ini mempunyai tegangan yang berbeda ya. Di sini apa yang dipindahkan, apa yang dialirkan. Nah, di sini yang dialirkan adalah arus listrik. Nah, arus listrik ini masuk ke motor listrik ya, dan bisa menggerakkan pedal wheel. Nah, sesimpel itu gitu. Ini bisa dikatakan sebagai kerja ya dalam sistem termodinamika, karena ada yang ditransfer, ada yang dipindahkan ya.
yang bisa menggerakkan pedal wheel. Nah, di sini kerja itu adalah alat untuk memindahkan energi. Diulang lagi bahwa kerja dalam termodinamika itu apapun bentuknya yang mempunyai efek atau dampak yang sama dari F kali S ya, itu dinamakan kerja ya. Nah, sekarang itu contoh simpelnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke konvensi tanda dan notasi. Ini penting di kerja ini untuk membedakan arahnya positif atau negatif ya. Nah, di sini dikatakan bahwa W kerja itu lebih besar 0 jika kerja dilakukan oleh sistem, dan W lebih kecil dari 0 jika kerja dilakukan pada sistem. Nah, di sini di garis bawah ya, berarti untuk yang W positif itu dikerjakan oleh sistem, dan W yang lebih kecil dari 0 berarti bisa min ya, kerja dilakukan pada sistem. Nah, dari definisi singkat ini untuk mengurangi kemungkinan salah arti kedepannya biar jelas, kalau dilihat dari skema nanti kedepannya setiap sistem termodinamika biasanya ditulis skemanya seperti apa. Di sana bakal ada arahnya ya. Arah energi itu sesuai dengan arah tanda panah pada sketsa sistem, dan kerja positif itu searah tanda panah. Nah, adapun bahwa bentuk diferensial kerja tidak eksak ya, tadi sudah dikatakan tidak eksak berarti keadaan pertama, keadaan kedua tidak eksak ya. Jadi diintegrasikan, integrasi kerja 1 sampai 2 artinya keadaan pertama sampai ke keadaan 2 itu delta W sama dengan W ya. Nah, sementara diferensial sifat properti itu eksak. Jadi bisa eksak, bisa dikatakan oh besarnya segini. Bisa kita tulis integrasi V1 sampai V2 dari volume itu sama dengan perubahan dari volume tersebut ya. Nah, sekarang masuk ke daya. Nah, apa itu daya? Daya itu merupakan laju transfer energi dalam bentuk kerja ya. Atau kita tulis W dot. Nah, kalau ada dot itu berarti diturunkan terhadap waktu ya. Jadi biar kita singkat W dot, atau kita bisa tulis DE per DT, tapi di sini ditulis W dot sama dengan gaya dikali kecepatan ya. Nah, integrasi untuk memperoleh energi transfer total oleh kerja yaitu sama dengan kerja sama dengan integrasi dari daya ya, dari daya terhadap waktunya. Nah, adapun satuan dari daya ini satuan internasionalnya joule per second atau kilowatt, ataupun dalam satuan English atau British itu von Voss per second atau BTU per second atau horsepower ya. Nah, ini ada contoh model kerja ekspansi atau kompresi. Di sini ditanyakan kerjanya ya berapa. Karena tadi tidak eksak, kita tulis delta W sama dengan di sini kita lihat gambar W itu kan sama dengan F kali V ya tadi. Nah, di sini F-nya itu PA, dan karena ini ekspansi ya, contoh ekspansi dari titik X1 ke X2 berarti ada perubahan ya. Nah, itu ditulis dx. Nah, delta W sama dengan ADX itu kan luas ya, luas dikali dengan perubahan jarak berarti itu volume, berarti bisa kita tulis P sama dengan delta W sama dengan P kali dV, atau kita integrasikan W sama dengan, biar hilang deltanya itu delta turunan juga ya, W sama dengan integrasi dari P dikalikan dengan volumenya. Nah, itu contohnya ya. Nah, sekarang kerja
ekspansi atau kompresi pada proses kesetimbangan semu atau quasi equilibrium. Nah, di materi sebelumnya sudah diulas sedikit bagaimana itu kesetimbangan semu. Intinya tetap setimbang, tapi sebetulnya tuh ada perubahan meskipun perubahannya itu lambat dan sedikit. Nah, proses-proses ini kadang dapat dimodelkan sebagai proses ideal yang disebut dengan kesetimbangan semu. Nah, di sini ada beberapa contoh butiran. Awalnya ini kan ada dua fase yang berbeda. Jadi jika butir itu dipindahkan satu persatu, maka ada perubahan, tapi perubahannya sedikit ya, perlahan. Nah, ini contoh yang tadi. Jika kita gambarkan sketsa dari hubungan antara tekanan dan volume. Tekanan dan volume di sini ada keadaan pertama, ada keadaan kedua. Tadi sudah kita tuliskan bahwa delta W sama dengan P dV ya. Di sini dV itu volume. Nah, ini grafik tekanan terhadap volumenya diperoleh seperti ini, dan di sana ada yang diarsir dV itu D itu bagian dari kecil-kecil ya. Dari setiap keadaan beda. Kita tulis dV sampel kecil. Kalau V itu berarti secara keseluruhan. Nah, yang di bagian bawah ini ada gambar realnya proses ekspansi ya. Nah, ekspansi itu meluas, kalau kompresi itu membadat. Jadi kalau kompresi nanti yang ditulis di bagian bawah itu yang jadi X1 itu yang paling kanan ya. Dan ini skema dari prosesnya ya, proses dari model kompresi ya. Nah, di sini ada A, ada B. Kalau kita tulis seperti ini ada petnya. Nah, yang ketiga ada proses politropik. Nah, hubungan tekanan dan volume atau tekanan dan volume spesifik bisa dideskripsikan secara analitis bahwa P dikali V pangkat N sama dengan konstan, atau P dikali dengan volume spesifik pangkat N sama dengan konstan. Nah, jika kita tulis P Vn sama dengan C, tadi leunkan berarti leun P tambah leun V pangkat N sama dengan leun C, dipindah ruaskan leun P sama dengan leun C min N leun V, dan kita misalkan leun P itu sama dengan Y, leun V sama dengan X, leun C sama dengan A, dan N sama dengan B, maka kita peroleh Y sama dengan A tambah BX. Nah, ini merupakan persamaan untuk garis linier. Nah, adalah contoh. Ini ada data dan kita plotkan, maka diperoleh kurang lebih seperti ini ya grafiknya. Nah, jadi ada hubungan tekanan dan volume. Nah, di sini ada contoh soal. Suatu gas dalam ruang silinder piston melakukan proses ekspansi di mana hubungan tekanan dan volumenya adalah PV pangkat N sama dengan konstan. Tekanan awal adalah 3 bar, berarti P1 3 bar, volume awal adalah 0,1 meter kubik, dan volume akhir adalah 0,2 meter kubik. Yang ditanyakan, tentukan kerja yang dilakukan dalam kilojoule. Untuk A, N-nya sama dengan 1,5, Bn sama dengan 1,0, dan C, N-nya sama dengan 0. Nah, di sini mari kita pecahkan soal ini berdasarkan metode yang sudah dibahas di materi sebelumnya. Nah, yang pertama kita tulis dulu diketahui. Nah, di soal diketahui bahwa suatu gas melakukan proses ekspansi ya, mengikuti P V pangkat N sama dengan K. Kalau K sama dengan konstan berarti keadaan akhir dan keadaan awal itu sama. Jadi nanti P1 V1 pangkat N sama dengan P2 kali V2 pangkat N itu sama ya. Yang ditanyakan adalah kerja jika N itu sama dengan 1,5, 1,0 dan 0. Nah, ini skemanya. Bisa ditulis skemanya dari tekanan terhadap volume
Terus nah ini ditulis dulu gambarnya ya, dan ini di sebelah kanannya digambarkan pula kurang lebih seperti ini proses ekspansinya. Nah, setelah ditulis skemanya baru kita masuk ke pemecahan soal. Nah, di sini solusinya kita tulis dulu asumsi. Yang pertama, asumsinya adalah di sini terjadi sistem tertutup. Yang kedua, tipe kerja hanya karena gerakan batas sistem yang menyebabkan perubahan volume. Yang ketiga, proses ekspansi adalah proses politropik ya. Nah, oke, kita langsung saja dibahas. Di sini sudah dituliskan bahwa W itu sama dengan tekanan dikalikan dengan perubahan volumenya. Nah, di sini P itu sama dengan dari rumus kan proses politropik, proses ekspansi maaf, P sama dengan P Vn sama dengan K, berarti kalau dibalik P itu sama dengan K per V pangkat N. Nah, jadi di sini kita integrasikan K per V pangkat N terhadap perubahan volumenya. Nah, setelah diintegrasikan kita peroleh K V2 pangkat 1 min N min K V1 pangkat 1 min N dibagi 1 min N. Oke, saya anggap di sini teman-teman tidak ada masalah untuk mengintegrasikan persamaan tersebut. Nah, lalu kita tulis ulang ya, yang W sama dengan dapatnya sekian. Terus karena tadi dikatakan konstan, berarti kita peroleh P1 V1 pangkat N sama dengan P2 V2 pangkat N itu sama dengan sama. Jadi untuk mencari K kan di sana di rumusnya W sama dengan K V2 1 pangkat min dan bla bla bla. K-nya gak diketahui ya, tapi dari perumusan K sama Vn itu bisa dimasukkan. Jadi kita substitusi ke persamaan yang tadi, W sama dengan P2V2 pangkat N dikalikan dengan V2 di pangkat 1 min N dikurangi P1 V1N dikali V1 1 min N ya, kita peroleh W nya itu sama dengan P2 V2 min P1 V1 bagi 1 min N. Nah, ini untuk kecuali ini untuk N sama dengan 1 ini tidak bisa ya. Nah, ini untuk yang A. Nah, oke, ini lanjut. Nah, sekarang tadi sudah diperoleh W-nya itu sama dengan sekian. Yang gak diketahui di sini P2 ya, berarti P2 harus dicari. Nah, setelah P2 sudah diperoleh, masukkan ke persamaan yang tadi. Coba dicari. Nah, itu yang A. Nah, sekarang untuk yang B. Jadi untuk yang A coba secara mandiri diselesaikan lebih lanjut, tinggal dimasuk-masukkan angka-angkanya. Nah, sekarang untuk yang B, Y-nya sama dengan 1 dengan memakai rumus yang sama, W sama dengan integral V1 sampai V2 ya, K per Vn dV. K-nya karena konstan bisa dikeluarkan. Nah, di sini dileunkan ya, W sama dengan K leun V2 per V1. Nah, ini harus pakai kalkulator. Nanti diperoleh ya. V1-nya sudah ada, V1-nya sudah ada, V2-nya sudah ada, V1-nya sudah ada. Nah, sekarang yang Cn-nya sama dengan 0 dan di sana dituliskan P-nya sama dengan konstan. Berarti W sama dengan memakai rumus yang sama, P dV ya, diintegrasikan terhadap volume. Kita peroleh P ini sangat mudah. Ini langsung bisa dicari magnitude-nya berapa, yaitu 30 kJ. Kalau kita gambarkan skema hubungan antara volume dan tekanan pada soal tersebut, bisa kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Jadi nanti dicari dulu nilai X-nya berapa. Nah, kurang lebih kalau digambarkan seperti ini. Jadi yang paling bawah N 1,5 paling bawah ya, B N sama dengan 1, C N-nya sama dengan 0. Dan di sini yang paling besar N-nya sama dengan 0. Kita lihat kalau diarsir di bagian bawah yang C itu luas arsirannya luas ya, lebih luas dibandingkan dengan poin A dan poin B.
Nah ini contoh kerja lebih lanjut. Dari tadi kita pelajari contoh-contoh kerja. Nah di sini kita mencari kerja, jadi bukan hanya ditulis F kali S, tapi di sini kalau berdasarkan gambar di sini ada katakanlah silinder ya, dari keadaan pertama ke keadaan kedua ini ekstensi, berarti meluas ya. Dari dilihat dari gambar X1 ke X2 kan lebih panjang. Di sini ada area silinder yang kita tulis A, jadi bisa kita cari kerjanya itu sama dengan integral dari X1 sampai X2. Nah di sini ditulis sigma, di sini gaya ya, sigma dikali A dikalikan dengan dx ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke perluasan makna energi. Nah di sini kita pelajari apa itu energi dalam ya, energi dalam atau internal energi. Nah perubahan energi sistem pada termodinamika ini diklasifikasikan karena 3 perubahan unsur energi. Yang pertama, perubahan energi kinetik yang diasosiasikan dengan gerakan sistem sebagai satu objek relatif terhadap kerangka koordinat luar. Yang kedua, perubahan energi potensial gravitasi yang diasosiasikan dengan posisi sistem sebagai satu objek dalam medan gravitasi bumi. Yang terakhir, semua perubahan energi-energi lainnya dikelompokkan bersama dalam energi dalam, atau kita tulis delta U. Kalau kita ringkas dalam satu persamaan, kita peroleh E2 min E1 sama dengan U2 min U1 ditambah perubahan energi kinetik ditambahkan dengan perubahan energi potensialnya, atau bisa ditulis secara singkat delta E sama dengan delta U ditambah delta EK ya, tambah delta PE atau EP. Nah sekarang masuk ke transfer energi lewat panas. Nah di sini transfer energi lewat panas. Nah di sini ada contoh gambar ya. Di samping interaksi melalui kerja, sistem dapat berinteraksi dengan lingkungan melalui panas. Ini contohnya ada hot plate, yang ini panas ya, terus ada gas. Jadi ada interaksi melalui kerja, ada perpindahan panas atau temperatur dari partikel-partikel penyusun zat tersebut. Nah di sini kita harus kenal juga ada konvensi tanda. Tadi di W juga sudah sudah dikenalkan konvensi tandanya. Nah di Q juga ya, perpindahan panas jangan kutukar. Di Q lebih besar dari 0 jika perpindahan panasnya ke sistem, dan sebaliknya jika Q-nya itu atau perpindahan panasnya itu lebih kecil dari 0, berarti perpindahan panasnya itu dari sistem ya. Oke, nah sekarang kita berbicara tentang perpindahan panasnya. Tadi panas, sekarang perpindahan panas. Nah, jumlah perpindahan panas ini tergantung pada detail proses dan bukan sekedar tingkat keadaan awal dan akhir. Nah, di sini panas bukan suatu sifat ya. Bukan suatu sifat atau properti. Nah, apa bedanya sama temperatur? Kalau panas itu kan sensasi yang dirasakan oleh indera, sedangkan temperatur itu magnitudenya ya. Temperaturnya berapa itu bisa disebutkan, maka temperatur disebut sifat. Adapun lambang dari panas itu kita tulis delta Q ya. Nah, jumlah transfer energi melalui panas bisa kita tulis Q sama dengan integrasi dari delta Q, atau formula lain bisa kita tulis Q sama dengan integrasi lajunya ya. Laju Q itu apapun yang dihadapkan terhadap waktu itu kita tulis Q dot ya di atasnya, atau sama dengan Q dot sama dengan Q dikalikan dengan dA. Nah tadi mungkin sangat familiar ketika prosesnya isobar, isotermik, sedangkan adiabatik mungkin agak jarang dibahas ya. Nah di adiabatik ini tidak ada perpindahan panas ya, jadi netral Q nya sama dengan 0.
Nah, adapun dalam perpindahan panas itu ada 3 cara ya, ada 3 mode. Yang pertama ada konduksi, ada konveksi, dan konveksi ini dibagi lagi ke beberapa cara. Ada konveksi alami atau natural or free convection, ada konveksi paksa, ada boiling, dan kondensasi pendidikan atau kondensasi atau penguapan, dan yang terakhir adalah radiasi. Nah, ini kita bahas singkat mengenai cara perpindahan panas ini. Ya, ini adalah contoh konduksi. Proses konduksi itu adalah singkatnya ya, jadi adanya perpindahan panas dari partikel penyusun yang mempunyai energi yang lebih tinggi ke tetangganya yang mempunyai partikel penyusunnya itu kurang energik ya. Kalau berbicara tentang panas berarti temperatur dari temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Nah, untuk konduksi ini bisa dicari besarnya Q dot sama dengan min Ka dikalikan dengan dt per dx. Di sini ada contoh ilustrasinya. Nah, dt per dx ini kalau besarkan gambar bisa kita peroleh T2 min T1 per L ya, lebih kecil dari 0. Nah, ini ada tanda minus. Tanda minus ini mengkompensasi dari hasil dt per dx ini biasanya min ya, lebih kecil dari 0. Jadi untuk mengkompensasi hasil tersebut jika dikalikan maka akan positif. Nah, dari dt per dx sudah dicari, dimasukkan lagi ke persamaan awal bahwa Q dot X ya, perpindahan panas yang ada pada batang logam ini sama dengan K. K ini menunjukkan kemampuan material untuk menghantarkan panas dikalikan dengan A dikalikan dengan T2 min T1 per L. Nah, karena di sini konduksi ini menghantarkan panas ya, logam adalah material yang bagus untuk menghantarkan panas ya, atau konduksi, sifatnya konduktif, tapi tidak semua logam ya. Contohnya yang paling bagus itu aluminium. Maka dari itu aluminium itu sering dipakai, material yang sering dipakai untuk alat-alat masak, karena aluminium bagus untuk menghantarkan panas agar masakan cepat matang tentunya. Sepertinya sangat jarang ya kalau pakai keramik, karena keramik bisa menghambat panas. Nah, nah itu konduksi ya, intinya tuh ada perpindahan panas dari material penyusun yang lebih energik, yang lebih panas, ke material penyusun yang energinya itu kurang energik. Jadi tentunya ini butuh materi untuk menjalarkan panas atau memindahkan panas. Nah, sekarang yang kedua ada konveksi. Nah, di sini perpindahan panas atau konveksi, di sini bisa kita lihat ada transistor, terus ada sirkuit, ada papan sirkuitnya. Di sini ada perpindahan panas dengan syarat harus bersentuhan ya, dari transistor ke papan sirkuit. Ini contohnya kalau di laptop ada proses konveksi. Nah, di sini untuk menghitung atau mencari besarnya perpindahan panas pada proses konveksi itu sama dengan H dikalikan dengan A, luas area yang tersentuh, yang ada kontak ya, ada kontak dengan aliran panas, dikalikan dengan perubahan temperatur ya, perubahan temperaturnya. Nah, di sini ada contoh koefisien konveksi. Di sini bisa kita lihat ya, ada free convection, ada closed convection. Konveksi yang dipaksa nilainya jelas berbeda ya, apalagi untuk di cairan. Bisa dilihat, ini sebagai pengetahuan umum saja. Nah, ini contoh radiasi. Nah, kalau radiasi, perpindahan panasnya itu tidak memerlukan perantara. Jadi intinya sebetulnya itu semua materi itu memancarkan radiasi dari konfigurasi
elektron yang ada pada atom materi tersebut. Jadi semuanya itu mengeluarkan radiasi. Manusia pun mengeluarkan radiasi. Kita kan punya juga ya elektron-elektron dalam ion tubuh. Tentu kita punya radiasi. Kalau bahasa anehnya itu aura. Jadi semua benda kan kita juga benda, kita mengeluarkan radiasi. Nah, adapun untuk menghitung atau mencari perpindahan panas secara radiasi itu sama dengan Q dot sama dengan emisivitas dikalikan dengan ini merupakan ketetapan Stefan Boltzmann ya, kalikan dengan sigma dikalikan dengan luas area dikalikan dengan perbedaan temperatur antara sumber dan penerima ya, tapi dipangkatkan 4. Kalau kita tulis epsilon dikalikan dengan sigma dikalikan dengan A dikalikan dengan temperatur pangkat 4. Nah, jadi sekian contoh cara-cara perpindahan panas yang kita kenal dari zaman SMP. Ada konveksi, konduksi, dan radiasi. Nah, sekarang kita masuk ke kelestarian energi untuk sistem massa atur. Nah, sekarang masuk hukum pertama termodinamika. Nah, dari mana sih muncul hukum pertama termodinamika? Hukum pertama termodinamika ini muncul dari hasil eksperimen Joule dan kawan-kawan. Dari kesimpulan eksperimen itu, dia mengatakan bahwa energi itu lestari atau energy is conserved ya. Jadi dari sinilah muncul konsep energi adalah energi lestari yang kita kenal sampai sekarang sebagai hukum pertama termodinamika. Nah, untuk sistem massa atur, cara untuk mengubah energi adalah melalui kerja atau perpindahan panas. Nah, di sini definisinya ya, bahwa perubahan jumlah energi yang terkandung pada sistem itu ya selama interval waktu tertentu besarnya sama dengan jumlah energi yang masuk ke sistem ya pada batasan tertentu dikurangi dengan jumlah energi yang keluar ya. Kalau kita tulis perubahan energi ya, berarti kita tulis E2 min S1 sama dengan Q dikurangi dengan kerja, perpindahan panas dikurangi dengan kerja. Nah, atau bisa ditulis delta EK ya ditambah delta EP ditambah delta U sama dengan Q min W. Nah, ini dari mana KE tambah PE tambah U tadi sudah dibahas di energi dalam ya. Nah, jadi besarnya sekian. Nah, tadi dikatakan bahwa hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi itu lestari atau konsep. Nah, bisa ditulis dari definisi ini bahwa laju perubahan energi atau daya itu besarnya sama dengan laju dari energi yang dipindahkan atau ditransfer oleh heat transfer ya, oleh perpindahan panas itu sendiri. Sedangkan untuk yang net rate itu sama dengan dikurangi oleh energi yang keluar ya. Jadi kita tulis D per dt itu sama dengan Q dot min W dot. Jadi semuanya ini bergantung waktu. Nah, dari yang sudah kita bahas tadi bisa di substitusi bahwa D per dt ya, kita tulis ulang itu sama dengan Q dot tadi sudah dicari, Q dot min W dot itu tak lain adalah penjumlahan dari energi kinetik ditambah energi potensial ditambah energi dalam. Tetapi ini karena berhubungan dengan laju waktu, jadi kita tulis semuanya per dt ya. Nah, ini ada contoh. Sebetulnya ini ada kelanjutan soal yang tadi, tapi di sini yang ditanyakan adalah jumlah perpindahan panas selama proses dalam kilojoule. Nah, di sini diketahui juga masanya, besar massa gasnya yaitu 0,4 di dalam ruang silinder piston melakukan suatu proses di mana hubungan tekanan dan volumenya adalah sebagai berikut. PV N-nya itu sama dengan 1,5 dan konstan. Tekanan dan volume awalnya adalah 3 bar dan 0,1 meter kubik.
dan volume akhirnya adalah 0,2 meter kubik. Perubahan energi dalam gas selama proses adalah U2 min U1 sama dengan min 55 kJ per kilogram. Di sini dikatakan bahwa tidak ada perubahan energi kinetik dan energi potensial. Nah, yang ditanyakan tentukan jumlah perpindahan panas selama proses satuannya dalam kilojoule. Nah, mari kita bahas. Jadi kita tulis seperti biasa. Diketahui bahwa satu gas di dalam sistem silinder piston menjalani proses ekspansi. Yang ditanyakan adalah perpindahan panasnya ya, Q dalam kilojoule. Nah, kita tulis skemanya kurang lebih seperti ini. Grafik hubungan antara tekanan dan volume, dan ini contoh realnya dari piston ya, silinder piston seperti ini. Karena proses ekspansi, hati-hati, berarti tanda panahnya ke kanan ya, kalau kompresi ke kiri. Oke, kita asumsi. Yang asumsi tadi, karena tadi saya sudah bilang ini hampir sama soalnya dengan soal yang tadi, asumsinya sama. Nah, sekarang kita cari dari rumus yang sudah kita peroleh tadi, delta energi kinetik ditambah perubahan energi potensial ditambah perubahan energi dalam itu sama dengan selisih dari perpindahan panas dan kerja. Kalau kita tulis, karena di soal ini tidak ada perubahan energi kinetik dan perubahan potensial, maka bisa kita langsung coret. Nah, baru di sini delta U sama dengan Q min W. Nah, tadi kalau kalian sudah hitung kerja dengan nilai N 1,5 itu diperoleh 17,6 kJ. Nah, nanti untuk menyamakan yang untuk 1,5 yang tadi poin A itu nilainya 17,6, silakan kalian buktikan. Diperoleh 17,6 kJ. Nah, sekarang kita W-nya sudah ada, berarti yang harus dicari delta U-nya ya, karena kita harus mencari perpindahan panasnya atau Q, berarti yang harus kita cari sekarang adalah delta U. Nah, delta U ini sama dengan massa dikali dengan perubahan energi dalamnya ya. M-nya sudah ada 0,4, U1 perubahan energi dalamnya min 0,55, tinggal dikalikan, hasilnya min 0,22 kJ. Nah, setelah delta U sudah diperoleh, delta U sudah diperoleh, W sudah diperoleh, maka bisa dihitung Q-nya. Delta U sama dengan Q min W, berarti Q-nya sama dengan delta U ditambah W, berarti 17,6 ditambah 0,22 kJ, hasilnya 17,38 kJ. Nah, jangan lupa dalam memecahkan masalah, ketika Q-nya positif harus dikasih keterangan. Kalau positif berarti artinya panas yang perlu dimasukkan ke sistem ya. Nah, ini ada contoh suatu sistem roda gigi atau gearbox beroperasi secara steady atau tunak ya. Berarti kalau tunak tidak ada perubahan daya per dt-nya, dan menerima kerja melalui satu proses input sebesar 60 kW dan meneruskan daya melalui poros output. Laju perpindahan panas dari sistem roda gigi adalah melalui konveksi. Nah, di sini udah dikatakan konveksi. Besarnya Q dot sama dengan min HA dikalikan dengan perubahan temperaturnya. H-nya sudah diketahui, A-nya sudah diketahui, TB-nya temperaturnya sudah diketahui ya keduanya. Nah, yang ditanyakan adalah laju perpindahan panas dan daya yang diteruskan melalui poros output dalam kilowatt. Berarti yang ditanyakan adalah Q dot ya sama W dot. Oke, kita cari. Nah, W dot ini bisa ditulis ya, biar takutnya bingung. W dot ini bisa ditulis dengan dE per dt. Oke, kita bahas. Kita tulis diketahuinya apa yang ditanyakan, terus kita gambar skemanya, lalu kita bikin asumsi. Nah, setelah semuanya jelas baru kita masuk ke rumus. Nah, ini sudah ditulis ya yang diketahuinya. Gearbox dalam keadaan steady state artinya tunak. Nah, berarti kalau tunak berarti di sini terjadi masa atur ya, sistem tertutup.
Nah, terus yang ditanyakan perpindahan panas dan daya ya yang keluar dari gearbox tersebut. Nah, ditulis dulu di asumsi. Nah, kalau kita tulis di sini engineering modelnya. Di sini yang pertama asumsinya gearbox is closed system karena keadaannya tunak ya, steady state. Nanti yang kedua, for the gearbox convection is the dominant heat transfer mode. Jadi di sini katakanlah tidak terjadi perpindahan panas yang lain kecuali pindahan panas secara konveksi. Nah, kurang lebih skemanya seperti ini ya. Jadi ada kerja yang masuk, nilainya negatif, terus ada kerja yang keluar, daya yang keluar itu nilainya positif. Nah, ini kurang lebih digambarkan seperti ini. Nah, ditulis W-nya kan sudah diketahui ya, W dotnya. Terus kita tulis dulu deh Q dotnya berapa, sama dengan min. H-nya sudah ada, A-nya sudah, semuanya sudah ada, diperoleh min 1,2 kW. Dan sekarang masuk ke rumus yang berhubungan dengan laju ya, laju energi atau dE per dt atau sebut daya sama dengan Q dot min W dot. Nah, di sini karena steady state dE per dt nya sama dengan 0, berarti di sini Q dot sama dengan W, berarti W dotnya itu sama dengan min 1,2 kW ya. Nah, sudah diperoleh berarti Q dotnya dan dayanya. Oke, ini gak usah. Nah, sekarang yang terakhir analisa energi dari siklus. Nah, kita bahas singkat analisa energi dari siklus. Jadi banyak siklus di termodinamika ini, tapi kita bahas secara singkat. Di sini bahwa apa yang dimaksud dengan siklus termodinamika? Siklus termodinamika ini adalah rangkaian proses-proses termodinamika yang berawal dan berakhir pada tingkat keadaan yang sama. Nah, ini ada contoh grafik hubungan antara tekanan dan volume. Di sini ada keadaan 1 sampai keadaan 2 dan keadaan 2 ke keadaan 3, lalu dilanjut dari keadaan 3 ke keadaan pertama. Kalau kita tulis siklusnya seperti ini ya. Ini tidak ada perubahan. Jadinya Q-net-nya itu sama dengan W-net ya. Muter ke keadaan awal. Nah, karena tidak ada perubahan energi, jadi kita bisa tulis W cycle sama dengan Q cycle. Nah, mungkin sekian review dari bab 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.